Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Saya pengen tanya ke Pak Kades ini. Ketika ada Prodeskel yang dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada program SDGs Desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa. Menurut Pak Kades, apakah lebih baik ini jadi satu program, atau kemudian ya dua-duanya berjalan, atau kemudian bagaimana? Kalau menurut saya, Pak, pandangan saya, memang kalau dua-duanya dijalankan, itu juga takut ada kerancuan bagi desa yang tidak maksimal dalam pendataannya. DM daripada pihak masyarakat desanya, Pak RT-nya, pemerintah desanya. Kalau kita tidak berkesinambungan juga itu data nanti tidak akurat, Pak. Oke. Itu menurut saya salah satu, saya berharap. Kebetulan juga saya di Abdesi juga, Pak, selaku Ketua 2 Abdesi Kabupaten Majalengka. Kalau menurut saya, memang salah satu keinginan saya juga bingung begitu adanya SDGs. Tapi kami menjalankanlah, apa salahnya. Karena memang sudah datanya dari Prodeskel juga sudah bisa, udah ada gambaran daripada Prodeskel maupun SDGs. Cuman salah satu lebih baik satu saja yang diambil. Itu harapannya gitu, Pak. Oke. Secara organisasi, Abdesi pernah berkoresponden tentang usulan itu? Tidak pernah, Pak. Majalengka belum. Oke, belum. Oke, satu lagi pertanyaan Pak untuk Pak Kades. Kita sekarang sedang mendiskusikan tentang adanya arogansi dan intervensi supradesa. Kalau di desa Bapak sendiri atau di kecamatan atau di kabupaten, apakah itu dirasakan atau sebenarnya tidak pernah ada itu? Kalau di saya, Pak, kebetulan ini kalau tekanan-tekanan dari luar itu untuk hal-hal seperti itu memang tidak ada sih, biasa saja. Apalagi dan juga kami juga di desa sudah ada program, Pak, bantuan hukum untuk masyarakat, Pak. Jadi ada kami dibuka di desa ini. Udah dari 2017 begitu saya dilantik atau jadi kepala desa, saya mempunyai program satu Sadarkum untuk pemerintah atau untuk kawasan di Desa Karya Mukti. Jadi ada satu ruangan khusus, di situ ada tentang informasi hukum dan juga bisa untuk akses hukum yang lain, apalagi dengan tekanan-tekanan dari pihak yang lain, mungkin dari pihak-pihak LSM atau yang lain mungkin masih ada, atau kalau misalkan untuk dari atas ke bawah dengan adanya dana desa, memang kami rasakan titipan program atau apa nggak ada? Ada. Kalau program itu. Maksudnya program apa, Pak? Program-program yang harus dimasukkan di rencana pembangunan desa itu. Oh enggak, kita kalau untuk itu kita mengacu kepada kalau yang sekarang kan PMK 69 kalau tidak salah, Pak. PMK 69 untuk 2022. Kita mempelajari di situ untuk tahun 2022 kita memang mengacu kepada usulan-usulan SDGs yang direncanakan oleh pihak pusat. Jadi yang 18 ini minimal kita mematuhi dulu aturan-aturan tersebut yang ditekankan dari mulai stunting, dari apa itu program-program untuk ke depan ya memang harus dilaksanakan oleh desa. Nah, karena apa? Karena ke depan kalau kita tidak mengikuti alur tersebut, ya takutnya kita juga ketinggalan lagi desa. Jadi harus direncanakan, termasuk padat karya tunai, terus bagaimana pemulihan ekonomi di desa, tentang COVID pun juga. Jadi semua harus direncanakan dengan matang sesuai dengan apa yang menjadikan program pemerintah melalui yang 18 SDGs itu. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online.
Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.